Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Sabtu. Kemarin saya entry hari Jumat teman-teman, dan ini entry saya udah nggak ada ya. Jadi terkena stop loss teman-teman, rugi 51 dolar. Aduh, akhirnya kena stop loss juga teman-teman ya. Nah, ini adalah kena stop loss. Jadi saya di sini menunjukkan bahwa realita dalam trading tuh seperti itu ya. Kadang kala itu kena stop loss. Nah, tapi teman-teman ada beberapa pelajaran penting juga setiap saya kena stop loss teman-teman. Menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026, ini ada promo dari broker XM, broker forex terpercaya, yakni bonus deposit ya hingga 52.500 dolar teman-teman. Dari 10 Februari hingga 23 Maret. Intinya teman-teman, kalian buka akun di broker XM, nanti melakukan deposit itu bisa dapat bonus deposit ya seperti biasanya, tapi ada yang beda. Jadi ketika teman-teman lotnya itu 2 lot per minggu, itu teman-teman depositnya itu bisa mendapatkan bonus deposit 100% hingga 100 dolar, 50% hingga 300 dolar. Nah, semakin banyak teman-teman trading, teman-teman bisa mendapatkan bonus deposit yang semakin gede juga ya. Sampai dengan ini nih, 8.750 dolar seperti itu. Kalau teman-teman ikutin semuanya selama 6 minggu berturut-turut, teman-teman bisa dapat total bonus deposit ribuan puluhan ribu dolar kayak gitu. Oke, intinya teman-teman nanti baca sendiri ya di websitenya, nanti di menu promosi kalian buka aja untuk keterangan lengkapnya. Dan untuk buka akunnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini ya. Halo Sobat Itu semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau entry market ya, sekaligus saya mau sharing-sharing ke teman-teman semuanya. Oke, hari ini USD CHF ini signal yang sangat-sangat mudah ya, karena posisinya jelas, kemudian konfirmasinya juga jelas teman-teman. Yakni pada saat dia nyampe di zona penting, dia ada konfirmasi signal buy-nya. Jadi ini teman-teman ada peluang untuk terbentuknya double bottom ya. Double bottom itu apa? Double bottom itu adalah dua buah support di bagian bawah yang akan menaikkan harga teman-teman. Nah, ini pada saat dia nyampe support, kita tunggu di sini signalnya untuk buy atau sell di sini ya. Jadi jangan langsung buy pada saat nyampe support ini teman-teman ya, tapi kita tunggu dulu apa yang terjadi di sini ya. Dan ternyata di zona penting tersebut teman-teman ya, ini ada signal untuk buy. Nah, di sini ya. Nah, ini ada hammer, sebelahnya buka naik. Ini namanya signal buy. Dan untuk time frame D1 hari ini juga bullish teman-teman. Mantap banget. Coba ya, ini kita tes apakah dia bakalan valid atau enggak teman-teman. Karena ini kelihatan jelas banget sih teman-teman, jelas sejelas-jelasnya ya. Seperti itu. Jadi pada saat nyampe support, dia retest ke support lagi ya. Ini ya, dia nyampe support, dia naik, kemudian retest sekali lagi. Dia mulai naik lagi, ini waktu yang bagus untuk buy teman-teman, kayak gitu. Kalau 4 pedoman penting juga kepake juga ya, zona penting, pola candlestick, time frame H4 ini buy, time frame D1-nya juga bullish. Oke, yang terakhir teman-teman ya, kita hapus dulu semuanya, coret-coretannya. Yang terakhir adalah stop loss, saya akan taruh di luar candle D1 di sini. 078828 oke, 8828 8828. Kalau rugi nanti sekitar 40-an dolar ya, sampai dengan 50. Kayak gitu. 40-an lah, nggak nyampe 50. Oke teman-teman, ini tak skip dulu aja ya, karena ini masih lama, pergerakannya juga lambat. Nanti saya akan lanjutkan lagi ketika sudah terkena stop loss atau berhasil naik dan profit kayak gitu. Apapun hasilnya tak upload ke teman-teman nanti ya. Oke, saya skip dulu, ini adalah hari Jumat, jamnya adalah jam 10 kurang seperempat, anggap aja seperti itu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Sabtu. Kemarin saya entry hari Jumat teman-teman, dan ini entry saya udah nggak ada ya. Jadi terkena stop loss teman-teman, rugi 51 dolar. Aduh, akhirnya kena stop loss juga teman-teman ya. Nah, ini adalah kena stop loss. Jadi saya di sini menunjukkan bahwa realita dalam trading tuh seperti itu ya. Kadang kala itu kena stop loss. Nah,
Tapi teman-teman, ada beberapa pelajaran penting juga setiap saya kena stop loss, teman-teman. Pelajaran penting kali ini saya kena stop loss karena apa? Karena ini teman-teman, news lagi. Jadi itu kan saya entry di USD CHF ya teman-teman ya. Nah, saya entry buy teman-teman. Ternyata tadi malam, ini saya pagi-pagi banget jam 5. Nah, tadi malam itu USD itu newsnya jeblok merah dan ini merah. Artinya apa? High impact. Pengaruhnya gede, USD-nya melemah. Jadi USD CHF drop turun jauh teman-teman ya. Aduh, gitulah ceritanya teman-teman. Jadi teknik itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, teknik saya itu hampir stop loss-nya itu semuanya karena news. Nah, yang jadi masalah adalah saya tuh entry pagi teman-teman, newsnya tuh malam, ya nggak? Jadi ya nggak bisa saya hindarin ya, karena entry-nya siang, newsnya malam kayak gitu. Ya, sebenarnya udah mulai agak naik tuh ya. Setelah news mulai pada terbit, USD-nya drop-drop kayak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting apa? Yang penting ketika rugi itu sedikit, tapi ketika profit agak banyakan. Tadi kan ruginya 50-an dolar ya teman-teman ya. Nah, kalau profit kan biasanya saya 100, 200 kayak gitu. It's okay. Jadi masih bagus lah kayak gitu. Oke, teknik kali ini gagal ya. Jadi ada gagal, ada profit kayak gitu teman-teman. Itu wajar kok. Yang paling penting itu akun kalian awet teman-teman. Kalau akun kalian awet ya, nanti besoknya itu kita masih bisa entry. Iya enggak? Nah, besoknya itu kita masih bisa entry. Karena apa? Karena saldonya saya masih gitu. Nah, kalau teman-teman nggak pakai stop loss ya, sekali rugi itu margin call, besoknya harus deposit lagi. Boros banget teman-teman. Jadi yang paling penting akun kita itu awet. Ya hari ini nggak apa-apa kena stop loss, besok kita cari lagi momentumnya. Cari lagi momentumnya kayak gitu. Semakin sering ya kita entry, semakin awet akun kita, maka kita akan nemu kok teman-teman. Secara tidak sadar pun ya, otak kita itu akan merekam gitu kejadian-kejadian sebelumnya kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu video kali ini. Jadi pelajaran pentingnya adalah news ya, karena news yang berlawanan arah. Jadi saya buy di USD CHF, tapi newsnya jelek ya, jadi drop kayak gitu. Itu sih pelajaran pentingnya. Dan pelajaran penting yang kedua, teknik itu nggak bakalan 100% terus-menerus benar ya. Jadi jangan kepedean. Kita harus selalu ingat bahwa kadangkala itu teknik kita bakalan salah. Jadi selalu pakai resiko yang terukur gitu. Trading itu enak kok teman-teman. Enak banget. Kenapa? Karena kalau rugi ya jelas gitu ya. Segitu ruginya, kalau profit bisa kita maksimalin gitu. Ya nggak usah nafsu ya, buru-buru dapat uang nggak usah. Sedapatnya aja ya kita ngikut ke market. Karena market itu nggak bisa kita paksa, nggak bisa kita target. Oke ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja di kolom komentar.